Merdeka! 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 Jemaat yang kasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau bersama-sama meneduhkan hati di dalam Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika bangsa kami boleh menikmati kemerdekaan. Di tengah usia 78 tahun kemerdekaan ini, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap karya yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Untuk itu, kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi semangat bagi setiap kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah semangat kita ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Tepat pada hari ini, tanggal 17 Agustus, Indonesia memasuki usia baru. Memasuki usia 78, Indonesia menghayati kemerdekaannya. Dan sungguh patut kita bersyukur bahwa di tengah 78 tahun ini Indonesia terus mengalami banyak perkembangan. Meskipun bangsa kita juga terkena dampak dari pandemi, tapi nyatanya sampai dengan detik ini bangsa ini mampu untuk berpulih. Bangsa ini mampu untuk mengembalikan kembali geloranya. Bangsa ini mampu untuk kembali menunjukkan kekuatannya di kancah dunia. Dan hal inilah yang patutnya kita syukuri di tengah 78 tahun ketika Tuhan menganugerahkan begitu banyak berkat bagi setiap kita, terutama bagi bangsa kita. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak setiap kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-3b. Demikian bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, Yohanes kembali menuliskan tentang ucapan syukurnya atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ia memberikan pujian syukur kepada Allah. Terlebih bagian ini sebenarnya merujuk kepada tulisan yang dimuat oleh Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-15 dan Ulangan pasal yang ke-20, di mana bangsa Israel kala itu dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir. Mereka menjadi bangsa yang bebas, mereka menjadi bangsa yang merdeka. Dan itu semua bukan karena kekuatan dari bangsa Israel, tetapi karena kekuatan dari Allah lah yang membuat mereka mampu melewati segala macam persoalan tersebut. Dan di dalam bacaan kita hari ini, kembali Yohanes juga mengungkapkan tentang bagaimana kebersyukurannya ketika mengetahui bahwa bangsa para pengikut Kristus telah menang. Menang dari apa? Dikatakan di dalam bacaan ini, menang dari segala macam godaan yang diberikan oleh iblis. Sebab iblis selalu mencoba untuk membuat manusia jatuh, membuat manusia lemah dan menjauh dari Allah. Tetapi pada bagian ini, kembali Yohanes mengingatkan tentang rasa syukurnya atas kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsanya. Namun kemenangan ini sekaligus mengingatkan bahwa bukan karena kekuatan manusia sehingga ia dapat melawan setiap godaan itu, tetapi hanya pada Allah lah. Maka dikatakan besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan. Menganggap bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa bekerja atas kehidupan umat manusia. Sehingga bagian ini justru memperlihatkan tentang kesadaran bahwa manusia berada di bawah otoritasnya Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita ambil di dalam perenungan ini? Dalam bagian ini kita bisa menghayati kemerdekaan Indonesia. Di tengah kemerdekaan yang kita rasakan dan kebebasan yang Tuhan sudah beri, mari bersama-sama kita tidak lupa untuk mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Kita bersyukur ketika Tuhan senantiasa berkarya bagi bangsa kita. Bahkan ketika kita mencoba menghayati, maka mari bersama-sama kita ikut andil dalam perkembangan bagi bangsa ini. Kita ikut berkarya di tengah bangsa ini
Sebab Tuhan juga sudah memperlengkapi setiap kita dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal yang sederhana. Mari bersama-sama kita memberikan apa yang kita bisa kepada bangsa ini. Sehingga seperti tagline pada HUT ke-78 ini, terus melaju untuk Indonesia maju. Ini mengajak kepada setiap kita, seluruh bangsa, seluruh penduduk di Indonesia, untuk bersama-sama membawa diri untuk Indonesia yang lebih maju. Dan kita tidak boleh berjuang sendirian. Sertakan Tuhan di dalam kehidupan, ajak Tuhan, dan berikan ruang kepada Tuhan untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Maka bagian ini mengingatkan kita tentang kekuatan Allah yang ada bersama dengan kita. Selamat menghayati kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku. Kiranya Tuhan boleh beserta dengan setiap kita semua. Kiranya Tuhan boleh selalu beserta dengan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk kemerdekaan ini. Kami tahu bahwa kemerdekaan ini bukan karena perjuangan kami, tetapi karena Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Meskipun kami tahu saat ini kami masih terkungkung oleh banyak hal. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus mencurahkan kekuatan bagi setiap kami, supaya kami dapat menjadi jalan berkat bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Bina Iman hari ini. Selamat menghayati kemerdekaan, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai setiap kita. Sampai jumpa.